Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat 174, welcome to our podcast, yang mana kami dari tim 1 KKNDR 174 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, pada tahun 2021. Jadi kita sebenarnya terdiri dari 4 orang nih. Oke Sobat 174, ini pertama kalinya banget podcast kita tayang. Wow, luar biasa. Nah, di kesempatan kali ini barengan sama aku, Firman Maulana Malik, hadir menyapa kalian semua dengan informasi menarik dan juga narasumber yang begitu luar biasa. Kira-kira kita di episode 1 ini bakal bahas apa ya? Stay tune terus bareng aku Firman di YouTube channel KKNDR 174. Nah, kali ini aku udah bersama dengan narasumber kita yang begitu luar biasa. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mia Ilmanda Hakim. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Firman. Kabar baik. Gimana dengan Mas Firman? Ya, kalau aku alhamdulillah baik juga dong tentunya. Emang di pandemi COVID-19 ini kita sulit untuk ketemu ya Kak Mia ya? Betul sekali. Iya. Kita harus jaga kesehatan ya, tetap stay di rumah. Oke, for information ya Sobat 174, Kak Mia Ilmanda Hakim ini merupakan seorang guru, gak hanya sekedar guru yang mengajar di sekolah aja nih, tapi juga guru bimbel. Benar Kak Mia? Betul sekali, Mas Firman. Oke, jadi adanya pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang begitu besar ya di Indonesia ini, terutama sektor pendidikan, yang mana dari pembelajaran luring kita pindahkan secara daring atau dalam jaringan. Langsung aja kita tanya-tanya ke Kak Mia. Menurut Kak Mia sendiri nih, pembelajaran daring itu apa sih Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Firman. Menurut saya, pembelajaran daring itu adalah bentuk mutasi baru dari pembelajaran luring, di mana baik siswa, orang tua, maupun guru wajib hukumnya untuk melek teknologi. Artinya, mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita semua harus beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini, khususnya untuk memajukan pendidikan. Harus melek teknologi nih ya. Benar sekali. Iya, karena kita lakukannya semuanya dari rumah ya Kak Mia ya, jadi harus berkaitan dengan media gitu, apapun medianya kita gunakan. Yes, betul sekali. Oke, sesuai dengan pengalaman Kak Mia, sejak kapan sih mulai pembelajaran daring? Apakah pada saat pandemi ini aja atau sebelum pandemi bahkan sudah menggunakan media daring ini untuk pembelajaran? Oke, awal mula pembelajaran daring aku ingat banget, waktu itu adalah 1 hari setelah ulang tahunku yang ke-20, tepatnya di bulan Maret tahun 2020, di mana berita mengenai 2 orang terpapar COVID-19 di Jawa Barat sudah muncul di berita. Sejak saat itu, pemerintah langsung mengambil sikap untuk melaksanakan PSBB, di mana baik sekolah, universitas, bahkan perkantoran diwajibkan untuk work from home. Itu Mas Firman. Oke, nah sebelum kita bahas lebih dalam nih, bolehlah Kak Mia itu cerita sedikit pengalamannya selama mengajar. Nah, secara kan Kak Mia kan juga sebagai mahasiswa nih yang sekarang udah semester akhir, udah bingung KKN, magang, skripsi, tapi kok bisa gitu loh sambil mengajar. Gimana Kak Mia ceritanya? Oke, sedikit cerita nih ya. Jadi saya mulai mengajar di salah satu SMA dan SMK swasta di Sidoarjo sejak tahun 2018. Di mana tahun tersebut merupakan tahun kelulusan saya dari SMA dan juga tahun awal saya memasuki dunia perkuliahan. Jadi kalau dihitung-hitung sudah 3 tahun saya menjadi seorang guru. Selain itu juga saya memiliki bimbel ya, walaupun tidak besar, namun hanya khusus menerima murid kelas 1 SD sampai 6 SD. Itu Mas Firman. Wah, luar biasa nih. Apa sih suasana yang Kakak rindukan saat pembelajaran luring yang tidak ditemukan di daring? Biasanya kan kalau pembelajaran luring tuh bisa kita pantau secara langsung ya, yang namanya murid pembelajarannya itu seperti apa, karakternya gimana kan kita bisa tahu. Tapi kalau daring ini gimana Kak? Suasana apa yang tidak ada di daring ini? Oke, selain menjadi guru termuda di tempat saya bekerja, saya juga menjadi idolanya murid-murid perempuan dalam hal curhat. Saya senang sekali jika murid-murid saya melakukan sharing session dengan saya, dan saya pun sangat welcome dengan itu. Biasanya mereka cerita soal masa depan, seperti besok lulus itu mau kuliah atau kerja, kebanyakan bimbangnya di situ Mas Emang. Kemudian masalah cinta juga. Nah, itu sangat amat saya rindukan dari anak-anak.
Ya, sekarang udah nggak ada bahas cinta-cinta, terus bahas cita-cita dan lainnya, apalah itu. Fokus belajar sekarang. Fokus untuk belajar. Ya, media apakah yang sering digunakan selain WA Group? Mungkin biasanya kan untuk berkomunikasi kita melakukannya itu melalui WA Group, ataukah mungkin ada seperti Zoom atau Google Meet atau bahkan yang lain nih? Oke, ya untuk media komunikasi antara saya dengan murid saya menggunakan WhatsApp ya, karena memang WhatsApp itu mayoritas dipakai baik oleh guru ataupun siswa. Tapi untuk media pembelajaran saya memilih YouTube sebagai media pembelajaran saya karena menurut saya itu bisa ditonton berulang-ulang dan juga bisa di-download. Jadi bisa menghemat kuota anak-anak. Begitu Mas Firman. Menghemat kuota sedikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting ilmunya yang kita dapatkan itu banyak gitu ya, Kak. Oke, pernah nggak sih mendapati siswa yang sering mengeluh selama pembelajaran daring secara kan dari rumah, mungkin mengeluhnya itu langsung ke Kak Mia sebagai guru atau bahkan nggak ada nih yang mengeluh sama sekali? Kalau soal mengeluh itu pasti ya Mas Firman, baik guru, orang tua ataupun siswa itu pasti semuanya itu mengeluh gitu. Nah, kalau keluhannya tuh mereka juga berbeda-beda ya antara anak yang SD dan juga anak yang SMA gitu. Nah, kalau SD itu lebih sering mengeluh bosen di rumah karena mungkin anak kecil ya Mas, jadi kadang berada di fase senang-senangnya punya teman, main sama teman, seperti zaman kita dulu gitu. Waktu kecil kan seperti itu, kita suka main-main sama teman-teman. Tapi anak SD zaman sekarang nggak dapet itu gitu. Jadi kasihan juga jadinya. Nah, kalau yang SMA itu lebih sering mengeluh soal kuota. Seperti yang kita tahu, kuota itu mahal ya Mas Firman, dan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet atau aplikasi pertemuan yang lainnya itu sangat amat menyedot kuota mereka. Sedangkan pembelajaran itu harus terus berlangsung setiap hari gitu. Kalau mereka cerita ke saya, itu uang yang dialokasikan orang tua mereka sebagai uang sangu jajan itu berubah menjadi uang kuota. Dan rata-rata satu hari melakukan Zoom atau Google Meet itu mereka menghabiskan paling tidak itu 3 giga Mas Firman. Jadi kalau sebulan ya kurang lebih 90 giga. Nah, bisa hitungkan ya berapa nominal yang akan dikeluarkan oleh seorang siswa dalam satu bulan untuk mengikuti pembelajaran online itu sangat amat besar begitu Mas Firman. Jadi emang kalau memang kita sebagai orang tua nih nantinya anaknya satu, itu udah berapa tuh satu bulan? Apalagi kalau anaknya 3 ya kan, sekolahnya beda-beda. Waduh, itu luar biasa sekali tuh kuota. Kalau Kak Mia sendiri kuotanya habis berapa giga nih Kak satu bulan? Kalau saya normal aja sih, ya mungkin sekitar sama, kurang lebih sama dengan murid-murid saya. Sekitar segitu juga. Emang sih nggak hanya murid-murid nih, kayaknya aku atau bahkan Kak Mia juga sebagai mahasiswa ngerasa kayak kuota itu wah suatu Cepat hal yang sekali habisnya. harus ada gitu. Iya, lalu apa aja nih tantangan Kak Mia yang dihadapi selama pembelajaran daring ketika mengajar murid SD maupun SMA dan SMK? Buat saya pribadi, tantangannya yaitu apakah materi saya itu bisa tersampaikan dengan baik atau tidak. Anak-anak saya tuh mudah memahami materi saya atau tidak. Karena ya balik lagi ya Mas, ke resiko pembelajaran daring. Paham nggak paham yaitu materinya. Kita nggak bisa cross-check ke mereka kecuali mereka bertanya kepada saya soal apa yang belum dipahami. Mungkin itu tantangannya Mas Firman. Iya, kadang kalau misalkan anak kira-kira usia SMA itu mungkin bisa langsung tanya langsung ke guru ya. Tapi kalau SD itu kalau menurut aku sih lebih tanyanya itu kayak ke ini, tanyanya ke orang tua aja deh. Kalau ke guru itu kayak malu atau gimana gitu singkan gitu. Pernah nggak sih orang tua itu cerita kayak ini sebenarnya anak saya ada kesulitan tapi malu untuk tanya. Pernah nggak kamu ya? Oh, pernah sekali gitu. Tapi kita juga sebagai
guru juga harus merespon dengan baik ya, jadi membantu mencarikan solusi untuk permasalahan murid yang seperti itu. Itu Mas Firman. Berarti itu orang tuanya ya yang menghubungi Kak Mia ya? Ya, untuk yang SD kebanyakan memang orang tua dikarenakan ya anak kecil Mas Firman megang handphone itu kan kadang masih susah ya ngetik menggunakan bahasa yang sopan bertanya kepada guru itu kan masih belum bisa gitu kalau anak SD. Jadi kebanyakan masih dibantu dengan orang tua. Tapi kalau untuk yang anak SMA kebanyakan mereka sendiri yang melakukan sesi tanya jawabnya itu sendiri kepada gurunya gitu. Oke, tadi kan udah ngelihat ngedengerin ini nih, Sobat 174 tentang keluhan dari murid-murid ya selama pembelajaran daring, dari kuota, terus curhat bahkan ya kan. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan Kak Mia agar murid tuh betah dan senang selama pembelajaran daring? Oke, saya punya satu cara agar anak-anak itu tetap betah ya belajar. Ya, jadi saya tuh sering memberikan sedikit games di mana saya memberikan reward nilai A pada hari itu bagi mereka yang bisa mengumpulkan tugas terlebih dahulu secara benar dan hukuman bagi mereka yang telat mengumpulkan tugas. Nah, ringan-ringan saja hukumannya seperti yang lagi viral sekarang, misalkan joget TikTok, kemudian kita share di grup kelas. Nah, hal itu bisa membuat mereka tuh jadi merasa, wah aku nih harus menyimak materinya Bunia nih, karena kalau misalkan nggak nyimak, nanti aku nggak bisa ngerjakan, dan kalau nggak bisa ngerjakan, nanti aku bisa dapat hukuman gitu. Hukumannya berupa joget TikTok itu tadi kan, kalau anak SMA nih ya Mas, itu biasanya malu gitu. Mereka kan sudah punya rasa malu. Jadi kalau misalkan joget-joget yang lucu-lucu begitu, mereka tuh malu. Jadi dari situ mereka tuh nggak mau gitu. Jangan sampai aku tuh kena hukuman begitu, Mas Firman. Lucu dan seru sekali nih tips dari Kak Mia. Boleh dicoba nih Sobat 174 buat yang lagi ngajar atau cari hukuman. Kira-kira hukumannya apa nih yang pantas? Gitu. Oh iya, selain guru, kan kita juga pembelajaran daring itu dilakukan di rumah, dan apakah peran dan dukungan orang tua itu juga penting bagi murid, Kak, di situasi seperti ini? Oke, jadi tentu saja Mas Firman, sangat amat dibutuhkan sekali. Jadi kepada Bapak Ibu yang menonton podcast ini, saya perlu infokan bahwa pembelajaran daring itu lebih susah daripada pembelajaran luring. Rasa malesnya anak itu pasti meningkat. Rasa ogah mengerjakan tugas itu juga meningkat. Maka dari itu, peran dari Bapak Ibu sekalian sangat dibutuhkan oleh anak-anak, terlebih dalam hal memotivasi untuk tetap terus semangat belajar. Gitu. Sepertinya jumlah kuota ini yang dibutuhkan juga meningkat nih, Kak, harusnya. Banyak banget kuota yang kita keluarkan juga. Karena emang sinyal dan juga internet itu memang sebagai utama lah sebagai pembelajaran daring. Kalau nggak ada kuota kan kita nggak bisa melakukan pembelajaran. Jangankan pembelajaran, nge-game aja kalau nggak ada kuotanya nggak bisa gitu. Wah, Mas Firman pengalaman sekali ya dalam Bagus. game. Ingat ya Bapak Ibu yang punya anak-anak, tetap dipantau, terutama dalam hal pembagian jadwal dalam keseharian. Jangan lupa untuk tetap belajar dan bermain itu juga perlu Bapak Ibu. Jadi jangan diforsir untuk 24 jam atau seharian penuh anak-anak itu untuk terus belajar, karena namanya anak-anak itu rasa bosen, rasa jenuh itu pasti ada ya Mas Firman. Kita sebagai orang tua juga harus memberikan sedikit refreshing ya. Mungkin kita nggak bisa keluar atau pergi kemana-mana, jadi cara yang refreshing yang paling murah mungkin ya memang main games gitu ya. Jadi tetap boleh kita mengizinkan anak-anak untuk bermain games asalkan tetap dipantau jam-jamnya gitu. Jadi jangan sampai keterusan main game terus habis itu jadi lupa belajar. Nah, itu sangat penting banget itu peran orang tua di situ Mas Firman.
Oke, itu sebagian peran orang tua ya. Nah, sebagai guru nih, gimana cara Kak Mia agar dapat menumbuhkan perhatian murid selama pembelajaran daring? Kan bisa kita apa ya? Bisa kita lihat bahwa jarang sekali kita temukan anak itu bisa fokus gitu Kak, karena pembelajaran daring ini kan kadang ada yang tergantung moodnya gitu. Kadang moodnya baik, ya dia tingkat untuk belajarnya tinggi. Kalau enggak ya ya kayak gini gini gitu. Itu gimana Kak, agar menumbuhkan perhatian murid? Oke, saya dari diri saya sendiri itu dari diri saya sebagai guru yang tegas. Apabila murid saya mengabaikan pelajaran saya, maka saya akan mengambil sikap untuk menghukum mereka dengan hukuman yang membuat jerah. Salah satunya, saya akan menganggap kehadiran seorang murid itu alpha atau A, itu apabila dia tidak menyimak materi saya dengan baik dan juga tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Bukan berarti saya galak ya Mas Firman, tidak. Nah, tapi saya tegas gitu. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak itu bisa fokus menerima materi dan bisa mengaplikasikannya. Gitu Mas Firman. Wah, luar biasa. Itu kayaknya hukuman yang jerah itu kayaknya. Sekali Iya nggak masuk. dong. Iya, karena kan di sekolah itu kan ada kriteria kenaikan kelas atau kelulusan ya. Jadi minimal itu, maksimal itu 4 kali alfa kalau nggak salah. Gitu. Jadi ibaratnya tuh tidak boleh lebih dari 80% gitu. Jadi 80% itu harus hadir. Jadi kalau misalkan nggak hadir, kemungkinan besar untuk tinggal kelas atau nggak lulus itu lebih besar, Mas Firman. Oke, nah pembelajaran daring itu kan memang butuh kekuatan yang ekstra dari seorang guru ya kan Kak Mia. Lalu seperti apa sih pembelajaran yang ideal itu Kak? Oke, betul sekali Mas Firman. Kalau misalkan kita tuh butuh kekuatan ekstra gitu dalam hal pembelajaran daring ini. Nah, menurut saya pembelajaran yang ideal itu adalah pembelajaran dua arah, dari guru ke murid dan juga dari murid ke guru. Harapannya materi yang disampaikan oleh guru tersampaikan dengan baik dan juga murid memahami dan dapat menerapkannya pada pembelajaran. Begitu Mas Firman. Berarti harus ada komunikasi yang sirkuler atau dua arah gitu ya. Harus ada timbal baliknya. Gitu. Mungkin bisa kita apa ya, misalkan kita sebagai seorang guru tuh bisa memberikan pertanyaan di akhir materi. Mungkin gimana pembelajaran tadi, ada yang masih bingung atau ditanyakan, mungkin dari situ kita bisa apa ya, menarik perhatian mereka untuk bertanya apakah di situ ada pertanyaan ataukah sudah jelas gitu. Benar Kak Mia? Betul sekali Mas Firman. Jadi kadang anak-anak itu malu ya, sebenarnya mereka tuh nggak paham. Sebenarnya mereka tuh nggak tahu gitu. Tapi karena gurunya juga tidak aktif gitu bertanya kepada mereka apakah sudah paham atau enggak. Jadi mereka ya iya aja gitu. Jadi penting sekali gitu untuk timbal balik nanyakan ke anak-anak itu sudah paham belum, ada yang belum dipahami atau bagaimana silakan ditanyakan. Karena kalau misalkan gurunya open gini Mas, itu kebanyakan nanti anak-anak jadi berani untuk bertanya. Tapi kalau misalkan gurunya sangat close ya, sangat tertutup itu ya iya aja gitu, kayak gitu Mas Firman. Oke, jadi takut ya untuk bertanya ini. Tanya enggak gitu. Tapi kalau kadang emang sudah terlalu terbuka, biasanya nggak hanya soal pembelajaran aja nih yang dibahas. Seperti tadi ada yang curhat, ada yang tanya cita-cita, bahkan banyak banget. Sekali. Lalu Firman dan juga Sobat 174 pengen tahu nih kami kan sebagai seorang guru ya, ada nggak tips dan trik dalam mengajar murid secara daring dari tingkat SD sampai SMA atau SMK? Kan secara anak SMA atau SMK itu nggak bisa kan disamakan metode pembelajarannya sama seperti anak SD. Gitu gimana Kak Mia? Betul sekali. Kalau buat saya pribadi nih ya Mas Firman, kuncinya itu cuma satu. Pahami murid Anda. Kenali mereka dan pandai-pandailah menjadikan apa yang mereka suka sebagai pancingan untuk membuat mereka tuh lebih senang belajar. Kalau anak SD nih Mas Firman, suka banget dikasih reward, bisa berupa makanan ringan atau sekedar alat tulis. Nah, kalau anak SMA atau SMK itu suka banget didengarin ceritanya. Jadi terkadang juga saya tanya ke mereka,
bagaimana kalian hari ini, bagaimana pelajarannya hari ini, atau kalau misalkan nih ada salah satu murid saya nih kelihatannya nggak semangat banget gitu ketika pelajaran gitu, saya tanya ke dia, kamu, kenapa kamu sedih gitu. Nah mereka tuh suka gitu Mas Herman mendapatkan pertanyaan yang menjurus perhatian seperti itu. Jadi itu kuncinya, pahami dan kenali murid Anda gitu. Oke, wah itu Bapak Ibu Sobat 174 juga yang punya adik mungkin bisa tuh kita dampingi agar mereka juga semangat belajarnya. Jadi meskipun pembelajarnya daring ya Kak Mia ya, wajib bagi keluarga maupun guru itu harus saling berperan penting demi ketekunan anak menggapai cita-cita. Betul sekali Mas Firman. Oke, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara aja. Nah, bagi Sobat 174, ingat ya, dukungan kita bagi anak-anak yang masih sekolah emang sangat penting, sekalipun itu dilakukan secara daring. Jadi luangkan waktu kita sebentar saja untuk menemaninya belajar, bukan begitu Kak Mia? Betul sekali Mas Firman. Oke, karena tadi itu ya, karena peran penting guru dan juga keluarga serta lingkungan di daerah rumahnya juga mendukung untuk motivasi belajarnya mereka gitu. Oke, terima kasih buat Kak Mia yang udah mau hadir di podcast Berpijar episode 1 ini. Kami dari tim 1 KKNDR 174, mohon maaf juga ya kalau Firman mungkin ada kekurangan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak. Buat Sobat 174 juga, aku Firman pamit undur diri dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke semua bagian sosial media kalian. Karena semua itu gratis ya, mungkin berkuranglah sedikit kuotanya, yang penting bermanfaat bagi semuanya. Oke, see you dan sampai jumpa pada podcast Berpijar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Kak Mia. Assalamualaikum.